Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Jadi kali ini saya berada di kebun vanili ya. Jadi masih banyak ya yang bingung ya. Ini menggunakan apa? Jadi saya menggunakan tepes kelapa ini. Jadi masih banyak yang bertanya-tanya ya kan. Kenapa harus pakai tepes kelapa? Karena sebenarnya vanili ini ya, vanili sebenarnya seperti tanaman anggrek ya. Jadi dia itu ada akar setiap ruas seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, secara otomatis setiap ruas seperti ini nanti dia akan makan nutrisi dari dalam sini. Nah, tujuannya ini ya kan, tujuannya di samping buat tajar ya kan. Jadi ada nutrisi yang terserap di dalam serabut kelapa atau tepes kelapa ini. Nah, bagian dalamnya teman, ini bagian di bawah ya. Ini semuanya itu menggunakan tepes kelapa ya. Ini yang sudah istilahnya sudah membusuk ya, seperti ini yang sudah difermentasi. Jadi untuk lemen ya atau media tanam yang bagian bawah ini dicampur dengan sedikit arang ya, ada arang tapi dan juga lemen dicampur tanah seperti ini, kayu-kayu bekas. Jadi tujuannya karena sebenarnya tanaman vanili ini kan dia hidup seperti tanaman anggrek. Jadi memang dia merambat sistemnya seperti ini. Tapi tidak semuanya harus dirambatkan ya. Karena nanti tidak akan menjadi buah ketika sulur ini tidak dijadikan tua. Ini kan masih muda. Tapi ini belum saatnya dibuahkan. Nanti ketika ini untuk dibuahkan ya. Ini setiap akar ini harus dipotong. Ini setiap akar harus dipotong semua. Ini sampai sini motongnya. Sampai sini, ini dipotong. Nah, bagian sini ini tidak dipotong, teman. Bagian sini tidak dipotong. Yang dipotong cuma akar-akar ini. Ini harus dipotong. Kenapa harus dipotong? Tujuannya supaya batang ini menjadi tua. Nah, bagian pucuk sini ya. Ini juga harus dipotong ini. Ini harus dipotong. Tapi ini belum saatnya ya, karena ini baru umur 8 bulan, jadi belum saatnya. Jadi buat teman-teman semua yang mau mencoba untuk tanam ya, ini tepes kelapa ini dipotong dari 2. Tujuannya untuk meringankan ya. Jadi kan ini butuh banyak sekali nih. Ini saya tanam hampir ribuan lah intinya. Jadi banyak, jadi memang prosesnya itu butuh waktu yang lama, butuh konsisten, pada intinya yang penting setiap hari kita kerjakan, insya Allah selesai. Ini salah satu ini sisa tepes kelapa yang masih tersisa, ini sebenarnya bukan sisa, ini tujuannya nanti untuk dimanfaatkan kembali. Ini kan semakin lama kan akan semakin teruri juga, tapi tidak terlalu ya, ini terurinya sangat lama sekali. Ini contohnya jadi nanti di sini itu nanti seperti ini. Jadi kan ini masih datar ya, datar. Jadi nanti dikasih agak gundukan seperti ini. Jadi tujuannya agar terlindungi juga bagian batang ya. Karena biasanya kalau tersentuh tanah langsung itu batang biasanya cepat membusuk. Jadi ketika pakai seperti ini secara otomatis kan tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Meskipun di dalam tetap tanah ya, tetap ada tanah. Tapi istilahnya itu tidak mudah membusuk. Biasanya kan cepat membusuk. Jadi tujuannya di samping buat ini ya, buat media tanam ini ya, buat rambat, ini juga mengurangi gulma untuk tumbuh di dalam ini ya, sekitar lokasi tanam ya di sini. Jadi tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ini sangat bisa dikata itu rapi ya, rapi. Jadi sebenarnya akar ini kan ketika terganggu itu akan memperlambat pertumbuhan vanili. Makanya harus seperti ini tujuannya agar tanaman itu tidak terhambat dari gulma-gulma. Nah, otomatis kan biasa kalau kita tanamnya sembarangan, kan biasanya rumput-rumputnya dicabut. Nah, secara otomatis akarnya itu akan terkena. Maka pertumbuhan pasti tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini baru umur 8 bulan tapi sulur ya sudah lumayan panjang ya. Ini hampir 4 meteran ini kalau diukur. Ini rata-rata seperti ini. Ini malah sudah 2 kali berputar ya. Ini sudah 2 kali berputar di sini. Ini nanti saya putarkan 1 kali lagi sini, baru nanti saya akan potong.
Oke, cukup sekian terlebih dahulu buat teman-teman semua yang mau mencoba ya, pakai sabut kelapa, tepas kelapa. Biasanya itu mereka cuma pakai serabutnya, tapi saya pakai yang lebih irit, yaitu satu tepas kelapa kita potong jadi dua, kemudian kita ikat menggunakan besi baja ini ya, maksudnya besi ini anti karat ya, seperti ini, kawat. Sebenarnya kalau lebih bagus itu pakai tambang. Jadi untuk pengalaman ini bisa nanti kedepannya pakai tambang yang kecil, itu lebih awet. Oke, cukup sekian terlebih dahulu teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.